Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Arpa Channel rekan-rekan dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Untuk kali ini saya akan coba memberikan sebuah tutorial yang berhubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan HP kita untuk membuat sebuah CV, lamaran kerja atau kurikulum vitae. Untuk membuat sebuah CV atau kurikulum vitae di dalam HP, kita yang pertama harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Baik, untuk yang pertama kita install dulu aplikasinya, yaitu melalui Play Store. Kita tekan tombol Play Store. Setelah tekan tombol Play Store, di pencarian ini diketik lamaran kerja, ya, CV lamaran kerja atau CV lamaran kerja. Kita pilih. Setelah itu kita install sampai dengan aplikasinya terinstall seluruhnya. Yang kedua, setelah kita install aplikasi, yang berikutnya kita aktifkan aplikasi untuk membuat CV yang sudah kita install tadi, yaitu yang bernama aplikasinya membuat CV. Kita tekan saja. Setelah itu kita akan dihadapkan sebuah menu pertama dari fasilitas membuat CV atau aplikasi membuat CV. Ini adalah yang pertama, untuk layout yang pertama. Sedangkan ini adalah layout yang kedua. Untuk bentuk layoutnya itu terserah rekan-rekan mau pilih yang mana. Kita anggap saja misalnya kita pilih yang kedua, ya. Setelah kita pilih yang kedua, di bawah ini adalah untuk memilih warna. Nah, silakan dipilih sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Setelah kita pilih, lalu kita klik edit data. Setelah kita klik edit data, yang pertama kita klik di pribadi, yaitu data pribadi. Kita ambil foto. Kita ambil foto. Kita cari fotonya. Ya, misalnya kita ambil foto yang memang untuk CV kita. Misalnya ini. Lalu kita geser ke bawah, kita sesuaikan. Setelah itu kita tekan tombol centang yang ada di sebelah kanan atas. Setelah foto kita upload, lalu diketik nama lengkap rekan-rekan, lengkap dengan titelnya. Lalu tanggal lahir diketik, lalu pekerjaan karena rekan-rekan belum bekerja, ya, kita anggap saja di sini kita buat swasta. Lalu untuk nomor HP, ini nomor HP diketik, nomor HP yang benar-benar aktif. Lalu yang berikutnya adalah email. Email juga demikian, email yang benar-benar aktif, yang bisa kirimkan email balasan dari perusahaan yang kita lamar pekerjaannya. Lalu di sini ada alamat. Alamat kita buat secara garis besar saja karena di sini untuk alamat itu terbatas. Lalu scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Kita isi kota, ya. Lalu kita isi juga deskripsi dari pribadi kita. Misalnya contoh saya buatkan di sini deskripsinya, menyenangi, tantangan, supel, humoris, dan seterusnya. Setelah deskripsi dibuat, kita tekan tombol simpan. Setelah pribadi, kita klik di kemampuan. Di kemampuan di sini yang pertama dipersilakan mengetik untuk profesional.
Ini kita anggap kita punya dua kemampuan. Yang pertama kemampuan di dalam bidang Microsoft Office, skornya ini diisi ya. 1 sampai dengan antara 1 sampai dengan 5. Ya, kita buat 3. Lalu profesional yang kedua adalah di bidang akuntansi. Nah, skornya juga kita buat 3 misalnya. Lalu untuk personal ya, untuk personal pribadi. Nah, itu misalnya Anda pandai di dalam bidang bahasa Inggris. Nah, kita ketik bahasa Inggris, skornya berapa? Antara 1 dengan 5 kita buat 3 saja. Kalau misalnya ada personal yang lain, ada penambahan yang lain, itu tekan saja tombol tambah, lalu ketik kemampuannya apa, skornya berapa. Setelah itu kita tekan tombol simpan. Setelah kita tekan tombol simpan, setelah kemampuan kita masuk ke pengalaman. Setelah masuk pengalaman, di sini adalah pengalaman kerja. Yang pertama, pernah bekerja misalnya dari tahun berapa? Di sini kita buat tahun 2017 sampai dengan 2019 misalnya. Keterangan ini adalah nama perusahaan, misalnya PT Amdal Indonesia. Kalau misalnya ada 2 pengalaman kerja sama juga, ya, kita tekan tombol tambah. Ini adalah untuk menambah. Lalu untuk pengalaman di pelatihan, kita buat tahunnya misalnya dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Ini keterangannya juga demikian, ya. Keterangannya juga sama. Kita buat misalnya apa? Perpajakan. Lalu misalnya ada penambahan lagi ditambah, ya. Kalau tidak ada kita scroll ke bawah. Lalu pengalaman di organisasi dari tahun berapa, misalnya dari tahun 2015 sampai dengan 2017, pengalaman organisasinya di bidang di organisasi apa diketik. Demikian juga misalnya ada lebih dari 1, tinggal tekan tombol tambah, diketik tahun sampai dengan tahun berapa, lalu keterangannya di organisasi apa. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol simpan. Setelah pengalaman, kita masuk ke pendidikan, ya. Kita masuk ke pendidikan. Pendidikan juga demikian, kita isi dari tahun 1996 sampai dengan 1997, itu dibuat misalnya di sekolah dasar. Lalu pendidikan formal yang kedua, tahunnya dibuat, ya, dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, sekolah menengah pertama misalnya atau SMP. Lalu yang ketiga, tahun berapa sampai dengan tahun berapa, jenjang pendidikan untuk sekolah menengah atas. Lalu yang berikutnya lagi dibuat misalnya untuk perguruan tingginya dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Nah, di sini di keterangannya dibuat strata 1, scroll ke bawah. Nah, misalnya ada penambahan tinggal tambahkan, misalnya ada rekan-rekan sampai dengan S2, tinggal nambahkan saja, tambah tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Lalu untuk pendidikan non formal juga sama, tahun periodenya dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Di sini saya buat contohnya tahun 2009 sampai dengan 2010. Itu misalnya kita buat manajemen bisnis. Lalu pendidikan formal yang non formal yang kedua di tahun 2010 sampai dengan 2011. Itu misalnya di bidang keterangannya di bidang apa. Setelah ini selesai, kita tekan tombol simpan. Setelah itu kita masuk ke prestasi. Di prestasi juga demikian. Prestasi kita buat, misalnya rekan-rekan pernah berprestasi di bidang apa, peringkat berapa. Nah, kita buat sini contohnya peringkat 3, tahun berapa. Deskripsinya juga dibuat di bidang apa, misalnya karate. Lalu untuk yang kedua dibuat
Misalnya peringkat 2, tahunnya tahun berapa, di dalam bidang apa. Kalau misalnya ada penambahan atau lebih dari 2, itu tinggal klik tombol tambah atau tekan tombol tambah, diisi sesuai dengan contoh yang sudah ada. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol simpan. Setelah data-data kita isi, setelah kita simpan, lalu kita tekan tombol back yang ada di atas sebelah kiri. Setelah itu kita tekan tombol export yang ada di bawah, export PDF. Kita tunggu. Atau kita tutup saja ini. Setelah itu kita buka file. Setelah kita buka file, kita pilih PDF ke Word. Ya, sudah. Setelah itu, setelah terbuka, nah ini kita silang saja. Ya. Setelah terbuka seperti ini, kita tekan tombol alat. Setelah kita tekan tombol alat, kita pilih berkas. Ini tujuannya adalah untuk mencetak atau print CV lamaran kerja yang sudah kita buat di berkas. Lalu kita tekan tombol cetak. Nah, di sini ikuti aja standar, tidak usah di setting ya. Langsung saja kita tekan tombol cetak yang ada di bawah. Ini apabila kita mau mengeprint CV yang sudah kita buat. Lalu apabila rekan-rekan ingin mengatur bentuk cetakan, silakan diatur, tapi saran saya ini adalah standar yang sudah disediakan. Langkah baiknya tidak usah di setting lagi, langsung saja dikonekkan HP ke printer, langsung diberikan perintah atau tekan tombol cetak. Maka dengan demikian CV lamaran kerja yang kita buat sudah selesai. Demikianlah rekan-rekan tutorial yang berhubungan dengan bagaimana kita membuat sebuah CV lamaran kerja atau kurikulum vitae menggunakan media HP atau handphone. Semoga tutorial ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.